pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan membahas mengenai materi untuk mata kuliah formulasi teknologi sediaan steril pertemuan yang ke-9, dan pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai komponen formulasi sediaan steril. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas mengenai komponen formula untuk pembuatan sediaan steril yang pertama, yaitu sediaan injeksi. Oke. Di dalam komponen formula sebuah sediaan obat ya teman-teman, atau sediaan steril injeksi ini, komponen utamanya itu ada 3, yaitu yang pertama adalah bahan aktif obat atau sering disebut juga dengan zat aktif atau active pharmaceutical ingredients ya, atau APIs teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bahan tambahan ya. Jadi bahan tambahan biasanya kita kategorikan 2 macam, yaitu bahan tambahan yang terkategori sebagai bahan tambahan esensial dan bahan tambahan non-esensial. Dan yang ketiga adalah bahan pembawa atau pelarut untuk sediaan injeksi tersebut. Nah, yang perlu dipertimbangkan pada saat kita ingin membuat sebuah formula sediaan injeksi ada 2, yaitu yang pertama adalah terkait dengan aspek terapinya. Jadi ini berkaitan dengan dosis, kemudian data farmakokinetika obat tersebut, kemudian interaksi obat dengan badan. Dan yang kedua adalah bagaimana sih sifat fisikokimia dari zat aktif obat yang akan kita formulasikan. Jadi sifat fisikokimia nanti ya mungkin meliputi organoleptis, kemudian kelarutan ya. Jadi cukup penting juga parameter kelarutan dan parameter fisikokimia yang lain. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Fisikokimia secara lengkap teman-teman dapat lihat ya pada slide ini. Apa sih yang perlu kita perhatikan untuk nantinya menimbang ya atau mempertimbangkan dalam pembuatan formula sebuah sediaan injeksi. Yang pertama adalah struktur molekul dan berat molekul ya. Ini kita berbicara mengenai zat aktif ya, teman-teman. Jadi bagaimana struktur molekul dan berat molekul dari zat aktif yang akan kita formulasikan. Kemudian yang kedua, organoleptisnya, jadi meliputi warna dan bau. Kemudian yang ketiga adalah titik leburnya dari zat aktif tersebut. Yang selanjutnya adalah profil termal ya. Jadi profil termal itu adalah suatu karakteristik yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Jadi apa sih yang dimaksud dalam profil termal ini? Yang pertama misalnya adalah stabilitas dia apabila dia dipaparkan pada suhu yang tinggi misalnya. Karena kita ketahui ya bahwa salah satu hal yang penting dalam pembuatan sediaan steril itu kan melakukan metode sterilisasinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya suatu zat aktif itu tahan terhadap suhu yang tinggi, maka mungkin sediaan tersebut nantinya bisa kita lakukan sterilisasi akhir misalnya. Tetapi sebaliknya apabila ternyata zat aktifnya tidak dapat dipaparkan atau tidak stabil terhadap suhu yang tinggi ya maka kita tentu saja tidak bisa menggunakan metode sterilisasi dengan sterilisasi akhir ya, yaitu dengan menggunakan autoclave gitu. Kemudian profil termal yang kedua itu misalnya adalah terkait dengan kelarutannya. Jadi ada pada beberapa kasus ya suatu zat aktif itu profil kelarutannya dipengaruhi oleh suhu. Jadi misalnya jika dia dilarutkan dalam air ya pada suhu kamar atau suhu biasa, mungkin dia hanya memiliki kelarutan maksimal itu setengah miligram per mililiter air misalnya. Tetapi dengan menggunakan pemanasan misalnya ya, jadi dipanaskan sampai dengan suhu tertentu, ternyata kelarutan dia itu bisa meningkat. Nah, itu adalah contoh dari profil termal. Selanjutnya adalah ukuran partikel dan bentuk partikelnya. Ya, jadi ini ukuran partikel biasanya nanti akan berkaitan dengan kelarutan zat aktifnya. Kemudian higroskopisitas, konstanta ionisasi,
stabilitas terhadap sinar ya. Kalau stabilitas terhadap sinar nanti contohnya adalah pada pemilihan kemasan. Jika sediaan kita rentan atau peka terhadap cahaya, maka nanti harus diperhatikan bahwa dia harus menggunakan kemasan yang bisa melindungi atau memprotek sediaan tersebut dari paparan sinar matahari atau sinar cahaya begitu. Tetapi kalau dia stabil terhadap adanya sinar, mungkin kita bisa menggunakan kemasan yang jernih ya, atau ampul yang bening misalnya. Kemudian ada aktivitas optik, kelarutan, pH solubility dan stability profile, adanya polimorfisme ya, atau perubahan bentuk kristal ya, dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, dan kemudian solvate formation ya, atau pembentukan solvat atau endapan seperti itu. Selanjutnya kita menginjak ke fungsi dari bahan tambahan ya. Tadi disebutkan di awal bahwa untuk membuat sebuah komponen sediaan steril secara umum ada zat aktif, ada bahan tambahan, baik itu esensial dan non-esensial, dan ada pelarut atau bahan pembawa. Nah, kenapa bahan tambahan ini perlu ditambahkan dalam sebuah formula sediaan steril? Karena diantaranya ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah mempertahankan kelarutan obat. Jadi, misalnya kita harus menggunakan bahan-bahan yang bisa meningkatkan kelarutan, atau kita menggunakan kosolven ya, pelarut campur yang dia bisa untuk meningkatkan kelarutan dari bahan obat tersebut. Kemudian yang kedua, mempertahankan stabilitas kimia fisika larutan. Jadi misalnya nanti kita menambahkan sebuah agen atau bahan yang berfungsi sebagai antioksidan. Nah tentu saja bahan tersebut itu berguna untuk mempertahankan zat aktif terutama dari reaksi oksidasi. Atau kita nanti ada bahan-bahan tambahan yang lain yang untuk mempertahankan terkait dengan stabilitas baik dari segi kimia maupun dari segi fisika. Selanjutnya adalah untuk memudahkan penggunaan ya. Jadi pada saat parentera, jadi bisa untuk mengurangi iritasi jaringan atau bisa juga untuk mengurangi rasa sakit. Sehingga sediaan ini tadi pada saat digunakan itu lebih nyaman atau lebih mudah diterima oleh pasien. Dan yang terakhir adalah untuk mempertahankan sterilitas larutan, terutama pada sediaan-sediaan yang dia multiple dose atau digunakan lebih dari satu kali. Jadi contohnya di sini adalah misalnya tetes mata yang tidak sekali pakai ya. Oke, selanjutnya apa saja bahan tambahan yang biasanya digunakan atau ditambahkan dalam sebuah formula sediaan injeksi? Yang pertama, itu ada bahan antioksidan, yang kedua antimikroba, yang ketiga buffer, yang keempat gas inert ya teman-teman, atau gas yang tidak mudah bereaksi begitu ya, cenderung lebih netral begitu. Kemudian yang kelima adalah chelating agent, yang keenam protektan, yang ketujuh solubilizing agent, yang kedelapan surfaktan, dan yang kesembilan tonicity adjusting agent. Nah, teman-teman juga perlu dipahami bahwa dalam sebuah formula tidak lantas wajib atau harus menggunakan ke-9 komponen bahan tambahan ini ya. Tetapi bisa saja pada sediaan tertentu mungkin hanya membutuhkan 1 atau 2, atau pada sediaan yang lain membutuhkan lebih banyak. Karena ini akan sangat bergantung pada karakter zat aktif yang akan kita formulasikan dan bergantung juga pada jenis sediaan yang akan kita buat. Yang pertama adalah contoh-contoh dari bahan-bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Yaitu yang pertama adalah bahan yang bersifat sebagai antioksidan. Di sini kita bisa menggunakan garam-garam sulfur dioksida, termasuk zat bisulfit, metasulfit, asam askorbat, sistein, monotiogliseril, ataupun tokoferol.
Berikut adalah komposisi umum untuk membuat sediaan obat suntik ya, teman-teman. Jadi yang pertama ada bahan obat atau zat aktifnya, yang kedua ada pelarut atau bahan pembawanya, dan yang ketiga ada bahan pembantu. Nah, bahan pembantu yang biasa digunakan untuk pembuatan obat suntik itu ada bahan yang berfungsi sebagai pencapai isotonik atau sering disebut dengan istilah tonicity adjusters ya. Kemudian ada bahan yang membantu untuk mencapai pH optimum ya. Kemudian bahan yang bisa membantu untuk mencapai isoioni, ada bakterisida, ada pemati rasa setempat, dan ada yang berfungsi sebagai stabilisator. Oke, kita bahas komponen yang pertama terlebih dahulu ya, teman-teman, yaitu terkait dengan bahan obat atau zat aktif dari obat yang akan kita formulasikan. Jadi, untuk bahan obat yang akan kita gunakan harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada monografi yang ada di Farmakope Indonesia atau referensi Farmakope yang lain. Jadi kalau misalnya monografinya ada di FI, maka kita gunakan referensi Farmakope Indonesia yang edisi terbaru. Tetapi jika tidak ada, maka kita bisa menggunakan referensi Farmakope yang lain ya. Di sini sudah ada beberapa gambar buku-buku Farmakope dari luar negeri, yaitu ini contohnya adalah Farmakope. Oke, ini adalah contoh farmakope dari Amerika Serikat. Kemudian ini adalah contoh farmakope dari Inggris dan ini contoh buku farmakope dari Eropa. Jadi kita bisa menggunakan referensi selain FI apabila memang di Farmakope Indonesia itu belum ada monografinya. Itu yang pertama hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah pada etiketnya harus tercantum keterangan pro injection atau PI. Jadi di sini fungsinya atau bedanya dengan bahan zat aktif yang dia tidak memiliki keterangan pro injection adalah pada bahan baku yang sudah menggunakan keterangan pro injection, maka artinya bahan baku tersebut oleh manufaktur atau pembuatnya itu sudah diproses sedemikian rupa sehingga memiliki cemaran yang jauh lebih rendah ya, atau kontaminasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan bahan-bahan non pro injection. Gitu. Sehingga hal ini tentu saja nanti akan mendukung atau memudahkan ya upaya untuk memperoleh sediaan yang steril. Jadi kalau zat aktifnya sudah memiliki grade pro injection, artinya kontaminasinya sudah kecil, maka tentu saja nanti pada waktu dilakukan proses sterilisasi maupun proses pembuatan, untuk mencapai sediaan akhir yang steril juga akan jauh lebih mudah jika dibandingkan misalnya kita menggunakan bahan baku yang tingkat kontaminasinya itu tidak terkontrol ya, atau kalau misalnya menggunakan bahan baku yang grade bukan injectable ya, atau bukan grade pro injeksi. Ya. Kita ke komponen yang kedua untuk membuat sediaan injeksi, yaitu komponen pelarut atau pembawa. Nah, komponen pelarut atau pembawa ini dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu yang termasuk berair dan tidak berair atau aqueous ya. Yang pembawa berair ini disebut aqueous. Kemudian untuk yang pembawa tidak berair itu sering diistilahkan dengan non-aqueous. Oke, kita ke yang pertama yaitu zat pembawa air atau aqueous tadi ya, teman-teman. Jadi zat pembawa air itu memang sering atau umum digunakan untuk membuat sediaan injeksi. Dikarenakan air ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain murah ya, jadi ekonomis, kemudian mudah untuk diperoleh atau mudah didapatkan, dan dapat diterima baik oleh tubuh ya, karena kita tahu sendiri ya, sebagian besar komponen dari organ tubuh kita itu kan terdiri dari air ya, sehingga sangat kompatibel sekali jika misalnya kita membuat sediaan injeksi yang akan digunakan atau masuk ke dalam tubuh dan dia menggunakan basis air gitu. Dan syarat selanjutnya yaitu air jika akan digunakan maka harus bebas dari pirogen. Jadi harus dipastikan atau dilakukan pengujian terlebih dahulu bahwa air atau water for injection yang akan digunakan sudahlah bebas dari pirogen.
Jadi kalau kita ingat kembali, teman-teman, pirogen itu adalah suatu substansi atau senyawa yang dapat menyebabkan kejadian atau reaksi pirogenik ya, atau reaksi demam begitu. Nah, ini akan sangat berbahaya apabila di dalam pelarut itu kemudian mengandung pirogen. Nah, contoh pembawa air yang digunakan itu adalah aqua pro injection yang biasanya menggunakan pembawa berair ini antara lain misalnya adalah injeksi atau infus NaCl ya, kemudian injeksi atau infus glukosa ya, dan cukup banyak sediaan-sediaan yang lain ya, misalnya kita mengatakan sediaan isosorbit dinitrat, injeksi sitikolin, injeksi amikasin, injeksi, hampir semuanya menggunakan pelarut atau pembawa air. Kemudian yang kedua adalah zat pembawa yang tidak berair atau non-aqueous. Jadi yang dikatakan sebagai zat pembawa tidak berair ini biasanya memang menggunakan komponen minyak ya atau oleum, teman-teman. Nah, biasanya yang umum dipakai itu minyak lemak atau ester asam lemak tinggi yang disekat atau dibuat secara sintetis sehingga memenuhi sebagai syarat-syarat zat tambahan sesuai dengan ketentuan umum yang ada pada farmakope gitu. Nah, ada beberapa alasan kenapa obat ini kemudian dibuat dengan menggunakan zat pembawa tidak berair. Jadi, alasan yang pertama bisa jadi dikarenakan bahan obat tersebut itu memang mempunyai kelarutan yang sangat rendah di dalam air atau sangat sukar larut dalam air. Sehingga kalau digunakan atau dilarutkan dalam air, maka kemungkinan memang tidak bisa mencapai kelarutan seperti yang diinginkan. Gitu. Dan yang kedua, misalnya apabila zat aktif atau obat tersebut itu terurai jika dia berada di dalam pelarut air. Jadi sering kita mengetahui atau mendengar istilah reaksi hidrolisis ya teman-teman. Reaksi yang terjadi pada saat suatu senyawa itu berada atau kontak dengan pelarut air. Gitu. Dan yang ketiga ya alasannya adalah misalnya memang diinginkan suatu efek depot terapi. Jadi efek depot terapi itu adalah efek terapi yang berlangsung lama ya, jadi durasi efeknya itu akan berlangsung lama dikarenakan untuk pembawa yang tidak berair ini memang dibutuhkan waktu untuk bisa bercampur dengan cairan tubuh begitu, sehingga adanya waktu yang dibutuhkan untuk bercampur dengan cairan tubuh ini nanti dapat menyebabkan pelepasan obatnya itu menjadi lebih lambat, tetapi juga memiliki kelebihan efeknya itu bisa menjadi lebih lama juga gitu durasi efeknya, sehingga ini yang dikatakan bahwa salah satu teknik atau salah satu solusi untuk bisa memperpanjang efek terapi obat di dalam tubuh itu adalah dengan menggunakan pembawa tidak berair ya. Jadi ini kalau yang komponen ketiga ini merupakan salah satu teknik atau solusi begitu ya untuk memperoleh efek terapi yang lebih panjang. Oke. Kemudian kita menginjak ke jenis-jenis bahan pembantu ya, yaitu komponen yang ketiga, bahan apa saja yang ditambahkan pada saat kita akan membuat sediaan injeksi. Oke, yang pertama adalah tonicity adjusters ya, atau dalam istilah bahasa Indonesia itu pencapai isotonik gitu. Nah, teman-teman, pada saat kita membuat sebuah sediaan parenteral ya, baik itu small volume parenteral maupun large volume parenteral, maka diharapkan atau sebisa mungkin injeksi tersebut atau sediaan parenteral tersebut itu isotonis dengan darah atau dengan tempat pengaplikasian dari injeksi tersebut. Gitu. Nah, injeksi dikatakan isotonis bila tekanan osmosisnya sama dengan tekanan osmosis cairan tubuh. Atau kalau dicari kesetimbangannya ya teman-teman, tekanan osmosis cairan tubuh ini ternyata nilainya sama dengan tekanan osmosis dari larutan 0,9% NaCl. Gitu.
Itulah kenapa kalau teman-teman mungkin pernah punya pengalaman melihat pasien di rumah sakit ya, mereka kemudian diberikan infus NaCl, biasanya kalau kita lihat konsentrasinya 0,9% ya. Jadi memberikan suplementasi ion-ion begitu untuk memberikan cairan tubuh kepada pasien tersebut, tetapi juga dengan konsentrasi yang isotonis gitu. Jadi NaCl 0,9%. Gitu. Nah, untuk mengetahui nilai tonisitas ya, teman-teman, teman-teman juga mungkin sudah pernah belajar bagaimana menghitung tonisitas dari suatu formula, yaitu dengan menghitung penurunan titik bekunya. Jadi yang dikatakan tekanan osmosis cairan tubuh ya yang sama dengan osmosis larutan 0,9% NaCl ini, dia mempunyai penurunan titik beku sebesar minus 0,52 derajat Celcius. Itulah kenapa pada waktu kita menghitung ya teknik perhitungan tonisitas dengan menggunakan penurunan titik beku, maka rumus yang di bagian atas itu adalah 0,52 derajat Celcius karena ini menggambarkan besarnya penurunan titik beku dari cairan yang dianggap isotonis dengan cairan tubuh gitu. Nah, keadaan isotonis pada obat suntik diperlukan ya, karena apabila larutannya tidak isotonis nanti dapat mengakibatkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Yaitu yang pertama adalah mengganggu keseimbangan isi sel. Kemudian yang kedua, jika cairan yang diberikan itu hipotonis ya, maka konsentrasi daerah luar daripada sel atau serum sel itu akan lebih rendah jika dibandingkan dengan konsentrasi di dalam sel darah gitu. Nah, sehingga nanti air dari lingkungan luar yang cenderung berlebih tadi itu akan diserap oleh sel-sel darah gitu. Sehingga sel-sel darah ini karena penyerapan air yang terlalu banyak, dia akan menjadi mengembang dan pada satu titik tertentu bisa mengakibatkan pecah atau lisis gitu. Sehingga sering disebut dengan istilah hemolisis. Jadi pecahnya sel darah diakibatkan karena menyerap air terlalu banyak karena di lingkungan luar tadi terlalu banyak cairan yang sifatnya itu hipotonis gitu. Nah, keadaan hipotonis itu kurang dapat untuk ditoleransi gitu ya, karena apabila sel sudah pecah atau terjadi hemolisis, maka reaksi ini itu sifatnya adalah irreversible atau sel darah tersebut itu tidak dapat kembali ke bentuk semula, sudah terlanjur pecah sehingga mengalami kerusakan. Jadi hipotonis ini tidak disarankan atau sangat tidak disarankan pada pembuatan sediaan injeksi. Kemudian keadaan apa yang terjadi kalau ternyata injeksi yang kita masukkan ke dalam tubuh itu hipertonis ya, atau memiliki tonisitas yang lebih tinggi daripada tonisitas darah atau cairan tubuh. Nah, maka yang terjadi karena lingkungan luar sel darah itu memiliki konsentrasi yang hiper tadi ya teman-teman, atau memiliki konsentrasi yang lebih pekat jika dibandingkan dengan di dalam darah, maka yang terjadi adalah air yang ada di dalam sel darah itu cenderung akan tertarik keluar menuju ke cairan di luar darah. Nah, jika jumlah air yang tertarik keluar itu semakin banyak, maka yang terjadi adalah sel akan kehilangan airnya sehingga cenderung akan mengkerut dan terjadi krenasi. Gitu. Nah, untuk kejadian krenasi atau pengkerutan sel dikarenakan komponen air di dalam sel itu tadi tertarik keluar karena lingkungan yang hipertonis, teman-teman. Nah, ini masih cukup bisa ditoleransi dan sifatnya adalah reversible. Artinya jika nanti lingkungan luarnya itu kemudian sudah dapat mencapai kesetimbangan, maka kemudian nanti selnya itu dapat menyerap kembali air yang ada di lingkungan luar jika sudah memungkinkan, dan dia nanti dapat kembali ke bentuk yang semula. Seperti itu.
Jadi ini pembahasan terkait dengan pencapaian isotonis. Selanjutnya adalah tujuan injeksi itu dibuat menjadi isotonis. Jadi ada beberapa tujuan kalau kita membuat sediaan injeksi yang isotonis ya. Jadi yang pertama adalah mengurangi kerusakan jaringan dan iritasi. Jadi kalau kita memberikan atau memasukkan sediaan injeksi yang tidak isotonis, maka akan ada kemungkinan jaringan tempat pengaplikasian itu mengalami kerusakan atau iritasi. Tentu saja hal ini menyebabkan ketidaknyamanan ya pada pasien. Kemudian yang kedua adalah mengurangi hemolisis sel darah. Tadi kalau kita flashback ya ke penjelasan yang sebelumnya, bahwa kalau cairan yang kita berikan bersifat hipotonis, maka nanti dapat menyebabkan hemolisis sel darah. Dan ini tadi cukup berbahaya karena sifatnya adalah irreversible atau tidak dapat kembali seperti semula. Kemudian yang ketiga adalah mencegah ketidakseimbangan elektrolit. Dan yang keempat, ini berkaitan dengan pasien acceptability ya, atau penerimaan pasien, yaitu mengurangi rasa sakit atau nyeri pada daerah injeksi. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah mempunyai pengalaman ya disuntik atau diinjeksi dengan cairan tertentu, itu mungkin ada yang nggak terlalu sakit, tetapi mungkin ada juga yang uh, cukup nyeri ya pada saat disuntikan. Nah, salah satunya itu bisa disebabkan karena larutan yang tidak isotonis. Kalau tadi kita membahas mengenai tonisitas, maka yang kedua adalah kita membahas mengenai bahan tambahan yang fungsinya adalah untuk mencapai pH optimal dari larutan obat. Gitu. Jadi pH larutan dari sediaan injeksi yang akan kita buat itu disarankan sama dengan pH cairan tubuh atau sering kita istilahkan dengan isohidris ya teman-teman gitu. Nah, tetapi permasalahannya adalah tidak semua obat stabil pada pH cairan tubuh. Sering terjadi bahwa obat dibuat sesuai dengan pH stabil atau pH optimal dari zat aktif obat tersebut. Nah, pH stabil atau pH optimal dari zat aktif itu sering diistilahkan dengan pH apto. Nah, pertanyaannya adalah kita harus mendahulukan yang mana? Kalau misalnya ternyata zat aktif kita itu dia tidak stabil dengan pH cairan tubuh gitu. Dia stabilnya itu pada pH yang lebih rendah misalnya. Terus kita harus memilih yang mana? Apakah kita memilih isohidris ataukah kita lebih memilih pH apto? Jawabannya adalah jika terjadi suatu kasus seperti tadi, maka yang dipilih adalah pH aptonya atau pH stabil optimalnya. Gitu. Karena apa? pH apto atau pH stabil ini tentu saja kan nanti akan berpengaruh pada stabilitas dari obat. Kan seperti obat itu kan karakternya seperti manusia ya teman-teman, jadi sangat bervariasi sekali, mulai dari bervariasi organoleptiknya, bervariasi kelarutannya, atau bervariasi sifat fisikokimia yang lainnya. Pun sama dengan terkait dengan stabilitasnya. Jadi kalau memang zat aktif kita itu tidak bisa dipaksakan untuk sama dengan pH dari cairan tubuh atau isohidri, ya maka kita masih bisa untuk memformulasikan dengan memilih pH apto atau pH optimalnya. Nah, pengaturan pH suatu larutan itu diperlukan, tujuannya adalah untuk menjamin stabilitas dari bahan obat ya. Jadi misalnya mencegah perubahan warna larutan, kemudian untuk memberikan efek terapi yang optimal begitu. Kemudian juga untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya reaksi dari obat-obatan. Juga dapat untuk mengurangi sifat merangsang dari beberapa obat. Kemudian untuk membuat pH
itu bisa menjadi seperti yang kita harapkan ya teman-teman. Jadi tadi apakah di pH apto atau apakah di pH yang tergolong isohidris, maka kita dapat menambahkan zat tunggal, jadi misalnya asam untuk alkaloida atau zat yang bersifat basa untuk obat-obat golongan sulfa. Gitu. Dan yang kedua itu adalah kita bisa menggunakan atau membuat suatu sistem larutan dapar ya atau larutan buffer. Jadi kalau teman-teman ingat ya, pengertian dari larutan dapar atau larutan buffer adalah larutan atau larutan penyangga ya teman-teman. Nah itu adalah larutan yang dia memiliki kemampuan untuk mentoleransi ya adanya sedikit penambahan asam atau sedikit penambahan basa, itu pH-nya cenderung stabil atau tidak bergeser. Kalaupun bergeser itu dia tidak terlalu signifikan gitu. Sehingga dapar ini juga memang menjadi salah satu alternatif ya atau salah satu teknik begitu untuk bisa membuat suatu pH sediaan yang stabil. Gitu. Nah, contoh penggunaan larutan dapar itu adalah dapar fosfat untuk injeksi dan dapar borat untuk sediaan tetes mata. Nah, terkait tadi ya bahwa larutan buffer atau dapar ya atau larutan penyangga itu tadi kan mempunyai kelebihan bahwa dia dapat mempertahankan pH ya karena dia tadi bisa mentoleransi penambahan sedikit asam atau sedikit basa ya. Nah, tetapi juga penggunaannya harus diperhatikan ya. Karena yang pertama, kecuali darah, cairan tubuh lain dari organ manusia itu tidak mempunyai kapasitas dapar. Jadi kapasitas dapar itu adalah kapasitas untuk bisa menetralkan ya dari kemampuan dapar suatu larutan dapar itu tadi gitu. Jadi tadi kan ya larutan dapar itu kan tadi bisa menahan atau bisa mempertahankan pH walaupun dia ditambah dengan sedikit asam atau basa. Nah, tetapi tentu saja ini ada kapasitasnya gitu. Jadi artinya kalau kita kemudian menambahkan asam atau basa yang berlebih ya tentu saja nanti dapar ini kapasitasnya menjadi hilang sehingga kemudian nanti ya pH-nya tetap bergeser ya. Jadi kalau terlalu banyak asam yang ditambahkan ya maka sediaannya nanti bisa menjadi atau mempunyai pH yang lebih asam. Sedangkan kalau terlalu banyak basa yang digunakan nanti sediaannya bisa menjadi lebih basa. Nah, tadi kecuali darah, cairan tubuh lain yaitu tidak mempunyai kapasitas dapar gitu. Nah, yang kedua adalah pada umumnya larutan dapar itu karena melibatkan beberapa ion di dalamnya ya beberapa komponen yang terionisasi, maka ada kemungkinan dapat menyebabkan cairan itu menjadi hipertonis gitu. Sehingga kalau kita menambahkan substansi larutan dapar dalam formula kita, maka harus dipertimbangkan nanti nilai penurunan titik beku yang disebabkan karena masuknya bahan-bahan dalam larutan dapar. Nah, sehingga nanti kita perhitungkan supaya formula kita itu sebisa mungkin itu masih bisa isotonis gitu. Dan yang ketiga, bahan obat itu umumnya akan diserap atau diabsorpsi bila kapasitas dapar itu sudah hilang. Gitu. Maka sebaiknya obat jika akan diberikan sistem dapar atau sistem buffer itu jangan jauh dari pH isohidris. Gitu. Jadi kenapa? Karena kalau terlalu jauh dari pH isohidris itu dapat menyebabkan kestabilan obat itu menjadi sulit untuk dinetralkan kapasitas daparnya oleh cairan tubuh kita gitu sehingga nanti obat juga menjadi sulit untuk diserap karena sulit untuk meniadakan kapasitas dapar dari buffer yang pH-nya terlalu jauh dari pH isohidris gitu. Jadi apabila suatu kestabilan obat itu ternyata stabilitasnya jauh dari pH isohidris, maka sebaiknya obat tidak usah didapar karena nanti dapat menyebabkan waktu yang lama untuk meniadakan kapasitas daparnya dan tentu saja ini nanti akan berhubungan dengan onset dari terapinya. Jadi contoh misalnya
ada suatu senyawa asam traneksamat misalnya ya teman-teman. Nah, dia itu cenderung stabil pada pH asam, misalnya pada pH 3 gitu. Padahal kita tahu sel darah kita atau isohidris itu berada pada rentang yang mendekati netral ya teman-teman. Misalnya mendekati pH 6,5. Nah, maka dari 3 ke 6,5 itu kan nilainya terlalu jauh gitu. Jadi kalau memang sediaan injeksi tersebut itu pH-nya jauh dari pH isohidris, maka perhatikan sebaiknya tidak menggunakan sistem larutan dapat untuk menstabilkan pH. Jadi menggunakan agen-agen yang bisa menurunkan atau membuat pH-nya itu menjadi lebih asam atau mencapai pH stabilitasnya tetapi tidak dengan sistem dapat. Nah, kemudian pencapaian isoioni dari larutan obat. Jadi yang ketiga itu pencapaian isoioni itu maksudnya adalah kalau bisa suatu obat yang diberikan atau injeksi yang diberikan terutama untuk masuk ke dalam sistem pembuluh darah itu memiliki komponen-komponen ion yang sama atau mirip dengan komponen-komponen ion di dalam darah. Nah, pada penyuntikan larutan dalam jumlah besar, misalnya larutan infus yang diberikan secara intravena, maka sebaiknya susunan ionnya dalam larutan itu disesuaikan dengan ion-ion di dalam darah. Jadi, teman-teman, selain Na dan Cl ya, teman-teman sebaiknya kalau ingin memberikan larutan parenteral ya atau secara intravena dalam jumlah yang banyak ya, jadi misalnya pada pasien yang rawat inap dalam waktu yang diperkirakan cukup lama ya, maka obat-obatannya sebaiknya mengandung selain ion Na dan Cl itu mengandung ion kalium, ion magnesium, dan ion kalsium. Gitu. Jadi ini beberapa komponen dari ion-ion di dalam sel darah atau di dalam cairan darah ya yang cukup penting dalam mengatur atau menjaga sistem di dalam pembuluh darah kita. Kemudian yang keempat adalah penambahan bakterisida atau bakteriostatika. Jadi bahan tambahan yang berfungsi sebagai bakterisid atau bakteriostatika itu ditambahkan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan sterilitas dalam pemakaian atau membantu proses sterilisasi pada temperatur yang tidak cukup untuk mensterilkan. Jadi pada keadaan yang seperti ini, maka zat-zat yang sifatnya sebagai bakterisid atau bakteriostatik itu dapat menjadi alternatif untuk ditambahkan. Nah, catatannya adalah teman-teman, bahan tambahan yang sifatnya sebagai bakterisid itu harus ditambahkan pada yang pertama, obat suntik yang dibuat secara aseptik. Jadi secara aseptik itu artinya dia tidak dilakukan sterilisasi akhir ya atau tidak dilakukan pemanasan dengan autoclave pada saat dia setelah selesai dikemas dalam kemasan primer. Kemudian yang kedua adalah obat suntik yang disterilkan dengan cara penyaringan dengan penyaringan bakteri atau dengan dibuat dengan menggunakan sistem sterilisasi filtrasi. Kemudian yang ketiga, obat suntik yang disterilkan dengan pemanasan selama 30 menit, tetapi pada suhu yang lebih rendah daripada suhu sterilisasi normal, yaitu pada suhu berkisar 98 sampai dengan 100 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah obat suntik yang diberikan dalam wadah takaran ganda atau multiple dose. Kalau tadi adalah catatan sediaan atau kriteria sediaan yang boleh ditambahkan bakterisid atau bakteriostatik. Nah, maka selanjutnya adalah kriteria sediaan yang tidak boleh diberikan agen atau bahan tambahan yang sifatnya sebagai bakterisid. Yaitu yang pertama adalah untuk sediaan parenteral yang volume penyuntikannya itu melebihi 15 ml.
gitu. Karena nanti dikhawatirkan nanti dapat menyebabkan toksisitas ya. Jadi kalau penggunaannya sekali suntik itu 15 ml itu kan artinya volumenya yang diberikan cukup banyak ya. Nah, sehingga adanya zat yang bersifat bakterisid tadi dikhawatirkan dapat menimbulkan toksisitas di dalam atau kepada manusia gitu. Kemudian yang kedua adalah cara penyuntikannya itu adalah intraarterium, intraktor, intrathecal, subarachnoid, intracisternata, dan peridural. Nah, nanti silahkan teman-teman dapat membuka kembali ya terkait dengan jalur atau pemberian sediaan parenteral ya, itu kan ada berbagai macam ya, selain intravena atau intramuskular, itu masih ada beberapa jalur penggunaan seperti yang tadi sudah disebutkan, intraarterium, intraktor, intrathecal, sampai dengan peridural. Nah, nanti silahkan teman-teman lihat kembali dia itu melalui atau jalurnya di bagian mana. Nah, beberapa jalur ini itu tidak boleh sediaannya itu mengandung bakterisid. Kemudian yang ketiga adalah pada sediaan yang sudah cukup mempunyai daya bakteriostatik. Jadi misalnya Guteophthalmice ya atau tetes mata yang mengandung zat aktif atropin sulfas gitu. Dalam pembawa asam borat ya atau dapar borat ini tadi. Nah, itu contoh suatu sediaan yang tidak perlu ditambahkan agen bakterisida karena atropin sulfas sendiri itu bersifat racun ya, dan pembawa asam borat sendiri itu dia sudah memiliki sifat sebagai antiseptik gitu. Sehingga walaupun mungkin tetes mata atropin sulfat ini akan dipakai secara berulang atau multiple dose, itu tidak perlu ditambahkan bakterisida karena dia nanti baik asam boratnya itu sudah memberikan efek antiseptik gitu untuk menjaga sterilitas dari sediaan tetes mata tersebut. Nah, beberapa bakterisid yang sering dipakai untuk obat suntik antara lain adalah fenol dengan konsentrasi 0,5%, kemudian klorbutanol sama dengan konsentrasi 0,5%, kresol konsentrasi 0,1%, feniraksa 2 nitrat dengan konsentrasi 0,001%. Nah, syarat-syarat untuk bakteriostatika yang boleh untuk digunakan, yang pertama adalah memenuhi syarat bahan tambahan seperti yang tertera pada Ketentuan Umum Farmakope Indonesia. Yang kedua harus mempunyai daya bakteriostatika yang cukup besar, dan yang terakhir stabil pada waktu sterilisasi. Selanjutnya, komponen yang kelima adalah penambahan zat pemati rasa setempat ya, atau bisa dibilang seperti anestetik lokal gitu ya, teman-teman. Nah, penambahan zat ini tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan rasa sakit pada penyuntikan yang disebabkan oleh bahan obatnya sendiri atau reaksi yang terlalu asam dari larutan obat. Gitu. Jadi ada obat-obat yang dikarenakan sifat fisikokimianya apabila diberikan secara rute parenteral itu menimbulkan rasa sakit yang mungkin cukup tinggi ya intensitasnya. Nah, sehingga untuk mengatasi hal seperti ini, maka dalam komponen zat atau formula dari sediaan tersebut itu ditambahkan zat pemati rasa setempat atau lokal anestetik. Jadi contohnya adalah penambahan prokain dalam injeksi penisilin dalam basis minyak, kemudian penambahan novokain dalam injeksi B kompleks. Komponen keenam yang bisa digunakan sebagai bahan tambahan yaitu adalah bahan-bahan yang fungsinya sebagai stabilisator. Jadi bahan stabilisator ini ditujukan antara lain yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya oksidasi oleh udara. Jadi untuk komponen yang fungsinya seperti ini, maka biasanya ya pada proses pengisian sediaan itu kemudian misalnya ya kita mengisikan
injeksi dalam kemasan ampul ya teman-teman. Nah, biasanya kan larutan injeksinya tidak penuh sampai di pucuk ya, tetapi dia misalnya hanya sebatas sampai di leher ya. Nah, artinya di sini ada space kosong yang dia akan ditempati oleh udara atau oksigen ini tadi. Nah, sedangkan kita tahu ya, ada banyak atau cukup banyak senyawa yang dia peka atau rentan teroksidasi oleh karena adanya udara. Apalagi dia kalau terjebak di dalam kemasan yang tertutup, maka nanti kan dia akan bisa berlangsung reaksinya dalam waktu yang lama. Nah, sehingga untuk mengatasi hal ini, teman-teman, salah satu metode yang bisa digunakan adalah mereplace atau menggantikan udara yang terjebak di dalam kemasan ini dengan menggunakan gas-gas yang lebih inert atau lebih bersifat netral. Contohnya adalah misalnya dengan gas N2 atau gas CO2 gitu. Tetapi mungkin paling sering digunakan adalah memang gas nitrogen ya. Jadi setelah cairan ini dimasukkan, kemudian nanti dilewatkan pada saluran yang kemudian akan mengeluarkan gas nitrogen ya, sehingga nanti gas O2 yang semula ada di dalam ampul ini kemudian dia keluar dan nanti baru ampulnya ini di-seal atau ditutup gitu. Sehingga O2 sudah tidak ada lagi di dalam kemasan tersebut gitu. Nah, selain dengan menggunakan gas inert, kita juga bisa menambahkan bahan-bahan yang bersifat sebagai antioksidan dalam larutan air. Contohnya adalah bahan natrium sulfit, oktil galat, atau tokoferol asetat di dalam larutan minyak. Jadi kalau larutannya minyak, yang sering ditambahkan adalah tokoferol asetat. Kemudian yang kedua adalah mencegah pengendapan alkaloida oleh alkali gelas. Jadi kalau ini disebabkan karena adanya reaksi dari bahan kemas ya yang biasanya mengandung alkali. Gitu. Nah sehingga kalau seperti ini bahan stabilisatornya itu adalah ditambahkan chelating agent ya. Contoh yang paling sering umum kita tahu adalah di sodium edetat atau di natrium edetat ya atau Na2-EDTA. Nah, ini bisa sebagai chelating agent ya. Jadi nanti dia akan mengikat ion logam yang lepas dari wadah kaca sehingga nanti tidak bereaksi dengan komponen dari bahan obat. Atau bisa juga dengan cara menambahkan HCl sehingga nanti larutannya itu mempunyai suasana yang lebih asam. Kemudian yang ketiga adalah mencegah perubahan pH ya. Jadi tadi yang bersifat sebagai stabilisator, kalau stabilisator terhadap perubahan pH itu contohnya tadi adalah dengan menambahkan dapar. Dan yang keempat memperbesar larutan obat ke larutan obat ya. Jadi misalnya kita melarutkan fenobarbitol dalam solusi petit atau kita melarutkan teofilin dalam etilen diamin. Nah, ini nanti bisa untuk membuat kelarutan dari senyawa-senyawa zat aktifnya itu memiliki kelarutan yang meningkat di dalam air. Stabilitas zat aktif sendiri itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal atau beberapa komponen. Jadi yang pertama adalah adanya oksigen atau dapat terjadi reaksi oksidasi ya. Maka pada kasus ini setelah air dididihkan atau setelah memasukkan cairan ke dalam kemasan itu kemudian tadi dialiri dengan gas nitrogen atau ditambahkan bahan yang bersifat sebagai antioksidan. Yang kedua adalah reaksi hidrolisis ya yang dipicu oleh adanya air atau interaksi dengan air, maka solusinya adalah dibuat pada pH yang stabil atau pH apto tadi dengan penambahan asam atau basa sesuai dengan pH aptonya atau digunakan sistem dapar atau buffer. Kemudian bisa juga dengan memilih jenis pelarut dengan polaritas lebih rendah daripada air. Jadi seperti membuat campuran pelarut air gliserin, propilen glikol, atau pelarut-pelarut campuran lainnya. Tetapi tetap saja pada waktu memilih campuran pelarut
tersebut ini kita juga masih harus tetap memikirkan atau mempertimbangkan terkait dengan tonisitas nanti sediaan akhirnya. Dan yang selanjutnya, sediaan itu dapat dibuat menjadi bentuk yang kering dan steril atau sering disebut dengan dry injection misalnya ya teman-teman. Jadi nanti baru direkonstitusi atau baru dilarutkan pada saat akan digunakan. Itu untuk mengatasi reaksi hidrolisis yang disebabkan oleh pelarut air. Kemudian yang ketiga yang bisa mempengaruhi stabilitas adalah suhu ya. Jika zat aktif tidak tahan panas, maka dipilih metode sterilisasi yang tidak menggunakan panas. Jadi misalnya dibuat atau dipilih metode sterilisasi filtrasi atau dilakukan proses secara aseptik. Gitu. Kemudian yang keempat adalah pengaruh cahaya. Jadi untuk membuat sediaan itu menjadi stabil karena misalnya dia itu rentan atau peka terhadap cahaya, maka pengaruh cahaya ini bisa dihindari atau bisa diminimalisir dengan penggunaan wadah yang ember atau berwarna coklat ya. Karena wadah yang ember atau berwarna coklat itu cenderung bisa mengurangi intensitas cahaya yang masuk atau cahaya yang nantinya dapat bereaksi dengan larutan injeksi yang kita buat. Jadi di sini selain formula ada juga pengaruh kemasan yang turut membantu untuk membuat sediaan kita itu menjadi lebih stabil.